إن الحمد والنعمة والشكر كله لله. نحمدك ربي ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ. نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك وجعلت لنا من خير أمة أخرجت للناس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والكفء والمثيل والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jumat yang penuh barakah ini, khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi selanjutnya antum semua ma'asyiral hadirin, agar sama-sama kita berusaha meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayyuhal ikhwah, hanya dengan modal dan bekal iman dan takwa saja yang sebenar-benarnya sajalah yang bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ahibbah, bukankah perjalanan kita masih panjang, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita, wa tazawwadu, berbekallah kalian semua, fa inna khairaz zad, karena sebaik-baik perbekalan bukan fulus, bukan keluarga atau bukan apapun juga. Fa inna khairaz zad, kata Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah at-taqwa. Ayyuhal ahibbah, salah satu sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala, sunnatullah yang mesti terjadi kepada kita, kepada antum, kepada semua orang yang beriman, adalah kita mesti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, kata Allah, niscaya saya mesti akan uji kalian semua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyindir kita, orang-orang yang mengaku dengan santainya kita mesti akan masuk ke dalam jannah. Tidak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu semua mengira kamu dengan santainya masuk ke dalam jannah? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum kamu datang ditimpa ujian seperti Allah menimpakan ujian kepada orang-orang beriman sebelum kalian. Sejatinya di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan, kalian mesti akan diuji. Jangan kalian mengira kalian kalau enggak diuji dengan Allah dengan ujian yang luar biasa, kalian dengan enak saja masuk ke dalam jannah Anda. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Orang-orang sebelum kita, orang-orang sebelum kita terlahir di dunia ini, yang jauh keadaannya lebih baik daripada kita, para nabi dan para rasul, para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim, massadhumul ba'sa wad-dharra, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ditimpa dengan al-ba'sa, musibah, kepayahan, kesakitan dari segi harta, al-ba's dari segi amwal, kurang, fakir. Banyak sekali di antara para sahabat yang fakir. Bahkan jangan antum kira Nabi antum itu orang kaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uqsim billah wa rabbil Ka'bah, Nabi kita Muhammad SAW dengan kita lebih kaya kita.
Bagaimana tidak? Sedangkan beliau tidur di tikar sampai berbekas punggungnya, sedangkan kita semua tidur di kasur yang empuk sekarang. Massadhumul ba'sa, mereka ditimpa kefakiran yang luar biasa. Bahkan Nabi SAW ketika beliau menjadi imam salat, pernah terdengar bunyi-bunyian dari tubuh Nabi SAW. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Al-Khattab setelah selesai salat berkata, "Ada apa dengan engkau ya Rasulullah? Seakan-akan tulang belulang engkau ini berbunyi. Apa engkau sakit sekarang ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "La, itu suara batu yang aku ikat supaya menutupi rasa laparku." Ayyuhal ahibbah, apakah pernah kejadian ini menimpa kita? La, massadhumul ba'sa wadh-dharra. Mereka ditimpa kesakitan, kepayahan di badan, ditimpa dengan berbagai macam musibah. Bahkan Nabi antum meninggal karena sakit diracun, syahid. Massadhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Sampai-sampai saking beratnya ujian Allah ditimpakan kepada orang-orang terdahulu sebelum kita. Sampai-sampai kaki mereka seakan-akan goyah dengan ujian yang terus senantiasa ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Saking besarnya ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada mereka, orang-orang yang dijamin masuk ke dalam jannah, sampai-sampai mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Mata nasrullah?" Kapan pertolongan Allah akan datang? Ya ayyuhal ahibbah, kesimpulannya satu. Mustahil kita masuk ke dalam jannah kalau kita enggak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi antum, bagi saya, bagi siapa saja yang merasa hidupnya nyaman saja tanpa ada ujian, seharusnya khawatirlah kita semua. Jangan-jangan kita bukan termasuk orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman mesti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ujian itu dia sabar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia. Dengan kesabarannya Allah akan mengangkat derajatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyaqulu amanna ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Kata Allah, ahasiban nas, apakah manusia itu merasa ayyutraku ayyakulu amanna, dia dibiarkan oleh Allah dengan enak ngomong saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, padahal mereka enggak diuji? Enggak. Kadzab, enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji akan menguji kita orang beriman. Karena dengan ujian itu Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa-dosa kita dan meninggikan derajat kita. Lalu kemudian pertanyaannya, dengan ujian dari Allah yang mesti datang kepada orang yang beriman, apa yang harus antum dan saya kerjakan? Jawabannya satu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiris sabirin." Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kata Allah, manusia, orang beriman, mesti saya uji kamu dengan berbagai macam ujian. Naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ju'al khauf, diuji dengan rasa takut, rasa lapar, kurang harta, meninggalnya orang-orang tercinta, kurangnya buah-buahan. Semuanya kamu mesti akan diuji dengan ujian seperti ini. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiris sabirin." Jawabannya hanya satu, sabar dan ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang sabar, orang-orang yang ridha dengan ketentuan Allah dengan balasan yang enggak terhitung jumlahnya. Saya akan bercerita kepada antum sebuah kisah. Bagaimana orang-orang sebelum kita diuji dengan ujian yang berat. Ayyuhal ahibbah, ada seseorang yang diuji dengan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang kalau kita diuji dengan ujian seperti itu, mungkin kita enggak lulus dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang diuji oleh Allah, diberi rezeki, lahir seorang anak dari istrinya. Bisa antum bayangkan bagaimana ketika Allah memberikan rezeki kepada satu orang laki-laki, lahir anak laki-laki yang memang diimpi-impikan. Rasa senang tentu ada dalam dirinya. Tapi ketika sang anak berusia sanatain 2 tahun, anak ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagaimana perasaan orang laki-laki tersebut? Sedih, tabaan, sedih luar biasa.
Ketika sudah dikuburkan anak yang baru berusia 2 tahun dengan tangannya sendiri. Enggak berselang lama istrinya diberi rezeki lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, hamil dan lahir seorang anak laki-laki lagi. Allah senangnya luar biasa. Satu anak meninggal diganti oleh Allah satu anak laki-laki lagi. Tapi ketika sang anak enggak sampai berusia 1 tahun, diwafatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar diuji dengan ujian yang luar biasa. Dikuburkan dengan tangannya sendiri. 2 orang anak laki-laki yang masih kecil, usia susuan. Kemudian setelahnya, orang laki-laki ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir 4 orang anak perempuan terus. Dan alhamdulillah keempat anak perempuan ini tidak diwafatkan di usia kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir kemudian setelahnya 4 orang anak perempuan. Ketika 4 orang anak perempuan ini sudah dewasa, sudah berusia baligh, satu persatu dinikahkan oleh orang tersebut. Anak yang pertama dinikahkan. Ketika sudah menikah, umurnya kira-kira 20 tahunan. Ternyata anak perempuannya ini setelah dinikahkan senang, gembira ya. Sudah punya mantu luar biasa. Ternyata anak perempuan yang pertama yang paling besar yang baru saja menikah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikuburkan dengan tangannya sendiri Allah. Ujian seperti apa nih? 2 anak laki-lakinya kecil diwafatkan, 1 anak perempuan yang besar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anaknya yang kedua ketika dewasa dinikahkan. Anak yang kedua ketika hamil melahirkan seorang anak diwafatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama umurnya ketika itu ya 20-an saja. Dikuburkan dengan tangannya sendiri. 2 anak perempuan, 2 anak laki-laki. Selang beberapa saat anaknya yang ketiga perempuan dinikahkan. Ketika menikah selesai, sakit, diwafatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diwafatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 orang anak perempuan, 2 orang anak laki-laki dikuburkan dengan tangannya sendiri. Ya Allah, ujian seperti apa? Seperti apa yang ditimpakan oleh Allah. Sisa 1 anak perempuan yang paling besar. Ketika sisa 1 anak perempuan, alhamdulillah Allah di kondisi yang sudah demikian ya, beliau sudah menguburkan 5 anaknya dengan tangannya sendiri. Sisa anak perempuan 1. Istrinya kemudian diberi rezeki oleh Allah melahirkan lagi anak laki-laki. Ya Allah, setelah 5 dikuburkan dengan tangannya sendiri, anaknya sisa 1, diberi rezeki lahir anak laki-laki lagi. Senangnya luar biasa setelah sakit yang luar biasa, sabar terhadap musibah dari Allah, diberi rezeki lagi 1 anak laki-laki. Senang luar biasa. Tapi di usia 1,5 tahun, anak laki-laki ini juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 orang anak, 3 laki-laki, 3 orang perempuan dikuburkan dengan tangannya sendiri. Tahukah engkau siapa orang tersebut? Ya, beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 3 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan dikuburkan dengan tangan beliau sendiri. Kalau keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang paling dicinta oleh Allah, diuji dengan ujian seperti ini. Lalu bagaimana kita enggak ridho dengan setiap ujian Allah Subhanahu wa taala? Kekasihnya saja diuji dengan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar sudah menggariskan kepada kita, am hasibatum an tadkhulul jannah. Jangan kamu merasa kamu enak-enak akan masuk ke dalam jannah. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal kamu belum diuji seperti orang-orang sebelum kamu. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa dengan kelaparan, mereka ditimpa dengan kesakitan, hilangnya orang-orang tercinta. Sampai-sampai kaki mereka bergoyang saking beratnya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal ahibbah, bagi kita yang merasa ujian kita besar, sungguh ujian kita tidak apa-apanya dibanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi SAW juga mengklaim, inna asyaddan nasi balaan, sesungguhnya orang yang paling besar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala al-anbiya, para nabi. Ya, seperti itulah tadi ujian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'azamal jaza,
Sesungguhnya sebaik-baik dan sebesar-besarnya balasan Allah ma'a azamil bala, sebanding lurus dengan besarnya ujian yang diterima seseorang. Maka qadiyah yang harus kita kerjakan, setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, kita harus ridha dan sabar, tapi jangan pernah meminta ujian kepada Allah. Enggak. Jangan pernah minta musibah kepada Allah. Enggak. Tapi ketika diberi, sabar dan ridha dengan ketentuan Allah, karena insya Allah itu akan jadi penambah derajat kita di hadapan Allah dan penghapus dosa-dosa kita. Ma'asyiral hadirin, jadilah orang yang ridha terhadap setiap musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan momen Jum'ah yang penuh barakah ini. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan saya, antum semua orang-orang yang ridha terhadap setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala dan sabar terhadap setiap musibah yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena itu adalah penghapus dan penggugur dosa-dosa kita serta pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil